yang akan disampaikan oleh Pastor Gunawan. Tanpa membuang waktu, saya serahkan waktu dan tempat ini kepada Pastor Gunawan. Saya persilakan. Sebentar ya. Ya. Oke. Silakan ya. Ya. Saya admit dulu, banyak ini. Ya, oke. Shalom, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di kelas pendalaman kebenaran KPK, ya. Dan kita sampai ke bagian yang ketiga ya, part yang ketiga atau keempat ya dari pertemuan-pertemuan kita. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang sudah kita belajar bersama-sama. Jadi kita sudah belajar tentang kitab Efesus. Kita sudah belajar bahwa kitab Efesus bisa dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu sit, walk, and stand. Bagaimana kita duduk bersama dengan Kristus, pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ketiga. Bagaimana kita walk, berjalan bersama dengan Kristus, pasal 4 dan ke-5. Dan kemudian stand, berdiri di dalam Kristus atau bersama dengan Kristus, Efesus pasalnya yang ke-6. Dan kita sudah membahas bersama-sama tentang sit with Christ, duduk bersama dengan Kristus. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang walk with Christ, berjalan dengan Kristus, yaitu Efesus pasalnya yang ke-4. Dan kita sudah mendapatkan bahwa Efesus 4 bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-berapa itu, sampai ayatnya yang ke-13 ya kalau nggak salah, itu bicara tentang komunal, ayatnya yang ke-16 itu bicara tentang bagaimana berjalan bersama dengan Kristus itu ada dimensi korporat atau dimensi bersama, dan kemudian kita juga sudah belajar ayat yang ke-17 sampai dalam bagian yang terakhir. Kita sudah membahas bagaimana perjalanan Kristus itu juga berbicara tentang tanggung jawab secara personal. Malam hari ini kita akan masuk berarti ke dalam Efesus pasal yang kelima, dan saya akan mencoba mengcover Efesus pasal yang kelima ini secara keseluruhan, ya, nanti sampai dengan pasalnya yang kesekian. Jadi sebelum stand with Christ, itu Efesus 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30, sampai pasal 6 ya, sampai pasal 6 ayatnya yang ke-9. Jadi tepat sebelum nanti stand with Christ kita akan belajar. Nah, Efesus pasal yang kelima, kita akan belajar bersama-sama lebih dulu, sedikit kita mungkin akan membaca lebih dulu dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan saya akan memberikan sedikit introduction dulu bahwa Efesus pasal 5 ini ya masih berbicara tentang walk with Christ. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus, berarti berbicara tentang spiritual life, bicara tentang Christian life, bicara kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita akan nanti melihat, Bapak Ibu Saudara, tentang apa yang Paulus berusaha komunikasikan di dalam Efesus pasal yang kelima. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca lebih dulu di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima lebih dulu ya. Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, yang artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, jadi kalau kita nanti membaca Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-6, tapi untuk sementara kita nanti akan baca sampai dengan ayatnya yang sebelum ayatnya yang ke-21 ya, sampai 20 sampai di situ, maka kita bisa melihat bahwa Efesus 5 ayat yang pertama sampai 20 ini bisa dibagi juga menjadi 3 bagian atau dikelompokkan menjadi 3 bagian.
Jadi walk with Christ, berjalan dengan Kristus itu bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu apa? Yang bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 tadi yang saya baca, itu konsentrasinya, fokusnya bicara tentang love, tentang kasih. Jadi walk with Christ is walk in love. Jadi berjalan bersama dengan Kristus adalah berjalan di dalam kasih. Kemudian nanti kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ke-15 atau 14 ya, 14 sampai dengan ayat yang ke-14, di situ kita mendapatkan bahwa Paulus berbicara tentang terang. Jadi Paulus berbicara tentang walk in light. Jadi walk in Christ is walk in light. Dan kemudian sisanya yaitu ayat ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ya atau 21 sampai di situ itu bicara tentang wisdom atau hikmat. Jadi bicara tentang walk in wisdom. Jadi dalam Efesus 5 Paulus merangkumkan atau mengkelompokkan walk with Christ itu mendefinisikan, mengartikan berjalan dengan Kristus itu menjadi 3 bagian, yaitu berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam terang, dan berjalan di dalam hikmat. Itu kurang lebih pemikiran Paulus seperti itu. Dan kita akan mencoba untuk secara mungkin tidak mendalam, tapi supaya kita bisa mengerti kurang lebih pemikiran Paulus itu seperti apa dalam Efesus 5. Jadi kita akan mulai dari ayatnya yang pertama tadi. Dalam Efesus 5 ayat yang pertama, Paulus mengatakan begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi ini merupakan introduction, ini merupakan pembukaan dari perkataan Paulus di seluruh Efesus pasal yang kelima. Dan saya mengatakan bahwa ini intisarinya. Paulus mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kalau kita ditanya hidup orang Kristen itu apa sih tujuannya? Menjadi orang Kristen itu tujuannya apa? Saya yakin dan saya pasti Paulus berdasarkan Efesus pasal 5 ayat pertama dia mengatakan bahwa tujuan kehidupan orang Kristen atau intisari kehidupan orang Kristen itu adalah kalau dalam ITB Indonesia Terjemahan Baru dikatakan menjadi penurut-penurut Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan penurut-penurut Allah? Di dalam bahasa Indonesia kata penurut mengandung pengertian atau pemahaman seperti taat atau obedient. Sehingga dulu ketika saya membaca Efesus pasal yang kelima, ketika saya membaca tulisan Paulus, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, saya mengartikan berarti, yang dimaksudkan Paulus berarti saya ini harus mentaati firman Allah. Saya ini harus mentaati Allah. Tapi kemudian saya mendapatkan hal yang menarik bahwa kata penurut di situ ternyata diterjemahkan dari satu kata, kalau dalam terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa Inggris itu lebih kelihatan ya, misalnya dalam King James juga akan kelihatan di situ. Saya coba membaca. Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat yang pertama itu bukan penurut tetapi dikatakan imitators. Imitators kalau dalam bahasa Indonesia itu ada ungkapan imitasi. Ya, imitasi itu artinya adalah sesuatu yang menyerupai aslinya. Ya, itu diambil dari satu bahasa Yunani yaitu kata mimik. Mimik itu bukan dalam bahasa Indonesia seperti mimik muka, enggak mimik. Mimik itu pernah ada film ya, kalau nggak salah di layar bioskop itu ada film dulu saya pernah nonton itu alien itu mimik. Jadi dia memiliki kemampuan, makhluk alien itu punya kemampuan untuk menyerupai seseorang atau menyerupai manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi ketika Paulus mengatakan kita ini harus menjadi penurut-penurut Allah, yang dimaksud itu bukan hanya sekedar mentaati, tetapi kita mengcopy Allah. Kita ini menjadi God's imitator. Kita ini menjadi imitasi-imitasinya Allah. Nah, ini luar biasa ya, menjadi imitasi-imitasinya Allah. Mungkin kata-kata ini tidak dikenal ya selama ini, mungkin dari mimbar, mungkin dari di dalam mungkin pengajian-pengajian tidak keluar ya. Tapi ini yang dimaksud. Saya membaca satu ungkapan atau satu tulisan yang ditulis oleh seorang teolog atau bapak gereja, yaitu sangat terkenal, yaitu salah satu Athanasius waktu itu, yang kemudian namanya diakomodir menjadi pengakuan iman, yaitu pengakuan Athanasius. Dia mengatakan, Athanasius pernah mengatakan begini, bahwa Allah menjadi manusia supaya manusia itu bisa menjadi seperti Allah.
Nah, tentu saja yang dimaksudkan bukan berarti kita menjadi Allah dalam pengertian kemudian Allah menjadi sangat banyak, tidak menjadi politeisme, tidak. Tetapi saya percaya yang dimaksudkan oleh Athanasius itu diambil dari apa yang dikatakan Paulus, bahwa kita harus menjadi imitasinya Allah. Kita harus menjadi God imitators di dalam hal sifat, kodrat, tabiat, dan karakter. Ya. Jadi ini kalau ditulis dalam bahasa yang lain, dalam ungkapan lain, maka Bapak Ibu saya juga menemukan dalam Roma 8 ketika Paulus mengatakan bahwa kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan, ditebus, segala macam. Dikatakan supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan gambaran Putra Allah, yaitu Kristus. Nah, yang dikatakan Efesus 5 ayat 1 ini sama. Ya, menjadi imitator, menjadi imitasi. Nah, menjadi imitasi itu buat saya bukan hanya sekedar sesuatu yang ada di luar, ya, bukan hanya penampilan yang ada di luar. Sebab kalau kita belajar sampai di dalam momen ini dalam kitab Efesus, kita belajar bahwa kehidupan kekristenan itu ada suatu kehidupan yang inside out, sesuatu yang dikerjakan dimulai dari dalam, kemudian dari dalam ini kemudian terekspresi atau terpancar atau mengalir keluar. Itu kehidupan kekristenan. Nah, oleh karena itu, atau kalau kita melihat tadi di dalam Alkitab kita, Paulus kemudian menambahkan kalimat ini, jadilah imitasi-imitasi Allah. Jadilah tiruan-tiruan Allah. Nah, seperti apa? Paulus mengatakan seperti anak-anak yang kekasih, the beloved children, anak-anak yang sangat dikasihi. Nah, menarik, kenapa Paulus menggunakan biar kita menjadi imitasi Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, di barat itu ada satu ungkapan yang mengatakan begini, like father, like son. Ya, seperti ayahnya, ya demikian juga anaknya. Ya, seringkali kalau kita lihat sekumpulan budak-budak ya, anak-anak kecil ya, kemudian kita nggak tahu siapa, tapi kita kadang-kadang ketemu, ini anak ini kok persis misalnya seperti Pak Dominik. Oh, ternyata setelah diketahui, dicari tahu, oh memang anaknya Pak Dominik. Oh, like father, like son gitu ya. Ya persis, ya pantas ya sama seperti Pak Dominik, wong anaknya Pak Dominik gitu ya. Nah, Paulus mengatakan pengertian yang sama. Dia mengatakan biarlah kita ini menjadi kopiannya Tuhan, biarlah kita menjadi imitasinya Tuhan, biarlah kita menjadi tiruannya Tuhan, seperti anak yang meniru bapaknya. Nah, menarik buat saya ketika mengamati seorang anak, kenapa bisa jadi sama seperti orang tuanya atau seperti bapaknya. Buat saya ada dua faktor yang berperan. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang saya sebut sebagai DNA. Ya. Kenapa anak itu seperti ayahnya? Kenapa anak itu seperti ibunya? Karena DNA-nya, selnya, itu terambil dari orang tuanya. Jadi dengan kata lain, kalau saya ini pingin jadi, misalnya kalau Bapak Ibu sudah kenal Pastor Yuli ya, yang dari Tarakan, misalnya kalau saya ini ingin jadi seperti Pastor Yuli, ya langkah mudah itu saya harus jadi anaknya Pak Yuli gitu, Pastor Yuli itu. Saya harus dilahirkan dari Pak Yuli. Kenapa? Karena dengan dilahirkan itu, maka DNA saya akan sama dengan DNA-nya dia. Dan menurut saya ini adalah kunci. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita orang-orang Kristen itu menjadi seperti Allah? Buat saya syaratnya pertama adalah kita harus dilahirkan dari Allah. Kita harus mempunyai DNA Allah. Kita harus memiliki DNA ilahi. Kita harus memiliki DNA sorga. Oleh karena itu, kenapa Injil Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan pada Nikodemus, you must be born again. Engkau harus dilahirkan kembali. Karena buat saya dilahirkan kembali ini bukan hanya sekedar ungkapan, tapi dilahirkan kembali ini adalah satu peristiwa yang betul-betul terjadi secara supranatural, yaitu apa? Bahwa Allah memberikan DNA-nya kepada kita. Oleh karena itu tadi saya kemarin saya sudah katakan, kita nggak bisa walk with Christ kalau kita nggak sit with Christ. Kita nggak duduk bersama dengan Kristus. Dan buat saya salah satu adalah sit itu adalah menerima, ya, dilahirkan kembali. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seperti Allah? Kita harus memiliki DNA Allah. Kita harus dilahirkan kembali dari Allah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, seorang anak bisa saja nggak sama seperti ayahnya atau ibunya, walaupun secara fisik itu nggak bisa dibantah ya. Tapi saya melihat ada beberapa anak itu yang
kadang-kadang saya lihat kok nggak mirip ya seperti ayahnya. Memang wajahnya mirip, mungkin rambutnya mirip, matanya mirip. Tapi secara tabiat, karakter, kok nggak mirip ya? Oh, ternyata saya amati, ternyata dari kecil misalnya ada beberapa anak yang tidak tinggal bersama dengan ayahnya dan ibunya. Yang mungkin karena kesibukan, karena ada beberapa hal yang biasanya diasuh oleh opa oma, oleh kakek neneknya. Ya. Oleh karena itu sifat tabiat anak-anak ini ternyata mengkopi dari kakek nenek, ya, bukan dari ayah ibu. Berarti ada peranan yang kedua yang saya sebut sebagai pola pengasuhan atau pola pendidikan. Jadi supaya seseorang itu bisa menjadi sama seperti seseorang, yang pertama dia harus dilahirkan menjadi anak daripada orang itu. Tapi yang kedua, bisa saja dia bukan anaknya, tapi bisa memiliki sifat yang sama, mungkin gaya ngomongnya sama, kesenangannya mungkin sama. Itu karena apa? Karena pola pengasuhan. Dan buat saya ini juga sama, berbicara bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana kita bisa menjadi seperti Allah. Yang pertama tadi saya katakan kita harus dilahirkan kembali dari Allah. Yang kedua kita harus diasuh dalam pola pengasuhan ilahi. Dalam pola pengasuhan Allah. Di mana? Di dalam keluarga Allah. Apa itu keluarga Allah? Kalau kita bicara di dalam Alkitab, the family of God, keluarga Allah tidak lain dan tidak bukan adalah gereja itu sendiri. Jadi, menurut saya ini yang kemudian dikatakan oleh Paulus, yaitu bagian yang kedua, pola pengasuhan ilahi, pola pengasuhan sorga, pola pengasuhan bagaimana kita bisa menjadi seperti Allah. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan ada 3, yaitu love, light, and wisdom. Kasih, terang, dan hikmat. Kalau seseorang ingin menyerupai seperti Allah, maka dia harus berjalan di dalam kasih. Why? Because God is love. Karena Allah itu kasih. Oleh karena itu, kalau kita ingin jadi seperti Allah, kita harus berjalan dalam kasih. Yang kedua, kita harus walk in light. Kita harus berjalan di dalam terang. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan, God is light. Oh, Allah itu terang. Jadi kalau Allah itu terang, maka kita juga harus berjalan di dalam terang. Yang ketiga, walk in wisdom. Kenapa? Karena saya percaya di dalam diri Allah ada hikmat. Ya, oleh karena itu kita harus berjalan juga di dalam hikmat Allah. Ya, jadi 3 bagian ini akan coba kita kupas bersama-sama. Bagaimana walk in love, walk in light, and walk in wisdom. Ya, jadi yang pertama, walk in love. Saya percaya dimulai dari ayat yang kedua. Tadi sebenarnya di ayat yang pertama kita sudah melihat ya, ada kata-kata love, di situ beloved children, anak-anak yang dikasihi. Dan kemudian ayat yang kedua dikatakan hiduplah di dalam kasih. Kata hidup diterjemahkan dari kata Yunani walk. Walk in love. Berjalanlah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kasih? How we can walk in love? Ini satu pertanyaan yang besar karena ya kita sudah banyak mendengar tentang love, bagaimana kita harus mengasihi. Tapi seberapa banyak kita yang berhasil walk in love, berjalan di dalam kasih? Yang menarik adalah Paulus mengatakan hiduplah di dalam kasih, walk in love. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan ayat yang pertama tadi dia mengatakan, jadilah imitasi-imitasi Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di sini kemudian saya mendapatkan satu insight. Oh, kalau begitu, saya ini bisa berjalan di dalam kasih. Saya ini bisa mengasihi seseorang. The first, yang pertama yang harus terjadi dalam diri saya harus menerima kasih. Saya harus mengalami kasih. Saya harus sadar, mengalami bahwa saya adalah orang-orang yang dikasihi, bahwa saya adalah beloved children, bahwa saya adalah anak-anak yang dikasihi. Hukumnya adalah begini, bahwa kita tidak bisa mengasihi kalau kita sendiri belum memiliki kasih itu. Kita nggak bisa memberikan kasih kalau kita sendiri nggak pernah mengalami kasih itu. Kita nggak bisa mengasihi seorang tanpa syarat sebelum kita mengalami kasih yang tanpa syarat itu. Oleh karena ini kembali lagi mengulang lagi pola bahwa kita tidak bisa walk with Christ kalau kita tidak sit with Christ.
Dan sit with Christ, duduk bersama dengan Kristus, artinya adalah berarti kita harus mengalami kasih. Perhatikan ayat yang kedua, dalam ayat dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dalam terjemahan The Passion Translation, saya mencoba untuk membaca dalam terjemahan The Passion Translation, dikatakan begini, and continue to walk, surrender to the extravagant love of Christ. Wah, ini sangat beautiful sekali. Dikatakan, dan teruslah berjalan di dalam sebuah penyerahan kepada kasih Kristus yang luar biasa itu, yang melimpah itu. Jadi ternyata walk with Christ itu nggak bisa hanya satu momen, tapi walk with Christ itu continue, continue love, continue walk in love. Dikatakan continue to walk, ya. Jadi mengasihi itu satu proses yang terus menerus. Tapi The Passion Translation menangkap dengan baik menurut saya, yaitu apa? Walk in love, berjalan dalam kasih adalah surrender. Yang pertama bukan bicara kita mengasihi dulu, tapi pertama kita harus menyerahkan diri kita kepada kasih Kristus yang luar biasa itu, yang melimpah itu. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan bahwa kalau ada yang disebut sebagai duty, kewajiban seorang Kristen, kewajiban orang Kristen yang pertama bukan mengasihi, tapi kewajiban orang Kristen adalah setiap hari memastikan, mengalami bahwa diri kita itu dikasihi dan menerima kasih yang melimpah dari Kristus. Semakin dalam kita bisa mengenal, memahami kasih Allah di dalam Kristus yang tanpa batas, yang tanpa syarat, maka sebesar itulah kapasitas kita untuk mengasihi orang lain juga akan makin diperlebar. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat agamawi ya. Kalau agamawi kita selalu disuruhnya langsung ya. Kamu harus mengasihi, kamu harus begini. Kalau nggak mengasihi nanti dihukum. Wah, begitu. Enggak. Tapi Paulus mengatakan, no. Bahwa kamu harus mengasihi. Kenapa? Bahwa kamu adalah anak Allah, bahwa kamu sudah menerima kodrat kasih itu, dan biarkan dirimu terus menyerahkan dirimu di dalam kasih, menyerahkan diri, surrender, tadi bagus, surrender, menyerahkan dirimu di dalam kasih Kristus yang berlimpah-limpah itu. Ya, dan luar biasa. Ayat ketiga Paulus mengatakan, tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, kosong, sembrono, karena hal ini tidak pantas, tapi sebaiknya ucapkannya syukur. Ingatlah ini baik-baik, orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus Allah. Saya cuma hanya mengatakan begini, saya nggak akan membongkar satu persatu, tapi berarti percabulan, perkataan kotor, komunikasi, ya ini menarik ya, sebab dikatakan ada beberapa kata yang digunakan oleh Paulus, yaitu perkataan kotor. Perkataan kotor itu bisa diartikan caci maki, ya, kata-kata kasar. Kemudian kata-kata kosong, ya, perkataan kosong itu dikatakan penghinaan, ya, penghinaan yang tidak pantas kepada orang lain, percakapan-percakapan yang bodoh. Kata-kata sembrono itu bicara tentang gurauan-gurauan yang kasar, ya, yang nggak perlu, ya, joke-joke yang nggak perlu sebenarnya seperti itu. Ya, kemudian dikatakan tadi di ayatnya yang ke-6, dikatakan tadi, ayat yang ke-5 dikatakan sundal, cemar, serakah, penyembah berhala. Berarti kalau kita kaitkan ini dengan love, berarti semua dosa ini atau semua perbuatan-perbuatan ini adalah semua perbuatan yang tidak keluar dari kasih. Dengan kata lain, kalau kita tidak punya kasih, kita akan melakukan ini. Tapi kalau kita tinggal di dalam kasih, kita nggak akan melakukan ini. Ini mengingatkan kita kepada 1 Korintus 13, yaitu the greatest passage, ya, pasal terbesar di dalam Alkitab yang bicara tentang love, tentang kasih. 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mendapatkan seringkali kita membaca 1 Korintus 13 itu salah. Ya, salah maksudnya gimana, Pastor? Maksudnya begini. Ketika kita membaca 1 Korintus 13 misalnya, kasih itu sabar. Yang di dalam benak kita itu kan begini akhirnya. Oh,
Saya itu harus sabar supaya saya dikatakan orang yang mengasihi. Nah, padahal sebenarnya Paulus tidak mengatakan itu. Paulus justru mengatakan kebalikannya. Kasih itu sabar. Anda nggak perlu berusaha sabar. Yang Anda harus usahakan adalah you stay in love. Sebab kalau Anda hidup di dalam kasih, Anda pasti sabar. Kalau Anda hidup di dalam kasih, Anda pasti murah hati. Kalau Anda hidup di dalam kasih, pasti ada pengendalian diri. Ini sama dengan Galatia pasal kelima ya, tentang buah roh ya. Kalau kamu hidup di dalam kasih, kamu akan bersukacita akan kebahagiaan orang lain. Kalau kamu hidup dalam kasih, kamu tidak akan bersukacita atas ketidakadilan yang terjadi pada orang lain. Jadi intinya adalah yang bisa dikatakan Paulus di sini adalah fokusnya adalah love, 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 walk in love, fokus love, think about love, feel about love, walk in love. Ya, lakukan semuanya di dalam kasih. Tenggelamkan dirimu dalam kasih Kristus, biarkan kasih Kristus melimpah dalam hatimu, sehingga ketika semuanya itu limpah, ketika kasih itu limpah, maka kasih itu akan bisa mengalir, terekspresi secara spontan dalam kehidupan kita. Buat saya that's beautiful, itu sangat indah sekali. Dan Paulus mengatakan tadi di dalam ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ada banyak juga orang yang salah ya hari-hari ini, terutama di Indonesia ada seorang pengkhotbah atau pengajar yang ya saya tahu mungkin motivasinya baik ya, tapi karena menurut saya penyampaiannya kurang pas. Sehingga kesan yang ditangkap adalah begini, oh yang pertama sudah mengartikan bahwa kerajaan Kristus dan kerajaan Allah itu sama dengan masuk surga. Sehingga kemudian dibacanya ayat-ayat seperti ini adalah, oh kalau kita cabul, kalau kita cemar, kalau kita serakah, oh kita nggak bisa masuk surga. Tidak, yang dimaksud bukan begitu ya. Yang dimaksud bukan begitu. Kata kingdom of Christ, kingdom of God, itu bukan bicara tentang surga. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam pemerintahan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup mengekspresikan Allah yang dikatakan oleh Paulus tadi. Hidup dalam kerajaan Allah artinya hidup menjadi seperti Allah, menjadi anak-anak Allah. Itu artinya kingdom, living in the kingdom, hidup di dalam kerajaan. Dan yang sangat menarik, Paulus mengatakan begini, dalam bahasa Indonesia kita, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak mendapat bagian. Yang dimasukkan di sini bukan seperti yang banyak orang katakan bahwa nggak diselamatkan. Menurut saya bukan seperti itu. Tetapi kata mendapat bagian, itu kalau diterjemahkan dari konsep aslinya, artinya adalah tidak mendapatkan warisan. Ya, tidak mendapatkan warisan. Coba kalau kita cek misalnya, ayat yang kelima dari KJV, menurut saya juga dikatakan jelas, dikatakan inheritance, warisan. Warisan dimaksud di sini ada apa? Warisan di dalam kerajaan Kristus artinya adalah memerintah bersama dengan Kristus. Menjadi ahli waris bersama Kristus artinya adalah memerintah bersama dengan Kristus. Kalau kita bandingkan ini dengan Roma pasal 8, menurut saya menarik. Karena Roma 8, Alkitab Paulus memberikan ada dua macam kata untuk menggambarkan tentang anak. Yang pertama itu adalah yang diterjemahkan biasanya dengan children atau child atau anak-anak di dalam bahasa Indonesia kita. Kata teknon, kata tekna, ya. Kemudian yang kedua, Paulus menggunakan kata putra. Huios dalam bahasa Yunaninya. Jadi ada teknon, ada huios, ada anak, ada putra. Kalau kita mempelajari konsep Paulus yang sangat menarik, Paulus mengatakan begini, dalam 1 Korintus yang mengatakan juga bahwa orang-orang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan tidak akan mendapatkan warisan. Yang artinya dia tidak akan ikut memerintah bersama dengan Kristus di muka bumi ini, sekarang ini, now, nggak usah nunggu kerajaan 1000 tahun, now, bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena di dalam konsep kerajaan, di dalam konsep bahkan bisnis pada waktu itu, seorang anak hanya akan bisa menjadi mitra kerja bapaknya, atau seorang anak raja baru akan bisa memerintah menggantikan atau memerintah bersama dengan bapaknya kalau anak itu dewasa, kalau anak itu major, kalau anak itu memiliki karakter yang sudah terbukti.
Oleh karena itu dalam kitab Galatia dikatakan hanya para putra itu yang akan menjadi ahli waris. Dengan kata lain bahwa problemnya hari ini bukan apakah bukan hanya sekedar born again, tadi dikatakan born again, ya kita untuk menjadi putra kita harus jadi anak dulu, betul ya. Tetapi menjadi anak saja tidak cukup, itu yang berusaha dikatakan oleh Paulus. Kamu memang sah lahir dari Allah mungkin. Yes, you born again from God. Kamu punya DNA Allah. Tapi apakah engkau sudah dewasa? Apakah engkau memiliki kematangan karakter? Apakah engkau bisa dipercaya oleh Sang Bapa untuk bisa menjadi mitra Bapa di dalam bisnis ini, di dalam kerajaan ini? Nah, ini menjadi isu penting buat saya. Oleh karena itu hari ini kalau saya ngajar ke jemaat, saya katakan kita harus mengejar kekudusan, kita harus menjauhi dosa, kita harus mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita. Isunya bukan lagi isu masuk sorga atau nggak masuk sorga. Isunya buat saya adalah begini, sebab kalau kita tidak dewasa, kita tidak bisa dipercaya untuk menjadi mitra Bapa di dalam mendatangkan kerajaannya. Karena hanya anak-anaknya yang dewasa, itulah yang akan berikut serta dalam pekerjaan Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Dan itu sudah terbukti, bukan? Ternyata banyak gereja tidak membuat kerajaan Allah berkembang, saudara. Kenapa? Karena, maaf kata, ada banyak gereja hari ini seperti Korintus, gereja yang karnal, gereja yang kedagingan, gereja yang bayi-bayi, gereja yang kanak-kanak. Yang terjadi bukan kerajaan Allah diperluas, tapi justru kerajaan Allah dalam tanda kutip mungkin terhambat. Kenapa? Karena anak-anak ini bikin masalah, ya. They do a big problem, may make a big problem gitu. Anak-anak biasa bikin kacau gitu ya. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Maka ada seruan hari-hari ini untuk kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Kenapa? Karena hanya orang Kristen yang dewasanya, gereja yang dewasa, itu yang bisa dipercaya untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus, menjadi mitra Bapa di dalam mendatangkan kehendaknya dan kerajaannya di atas muka bumi. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Walk in love. Nah, selanjutnya ayat yang ke-6, 7, 8, dan seterusnya sampai di dalam ayat yang ke-14, Paulus berbicara tentang light. Coba kita membaca, kalau nggak percaya ya. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, saya akan mulai. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh orang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jelas sekali bahwa kata-kata yang digunakan oleh Paulus, konsep yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 14 ada bicara tentang light, walk in light. Oleh karena yang kedua, Paulus mengatakan untuk menjadi imitasi Allah, kita harus walk in light. Apa yang dimaksud dengan walk in light? Perhatikan ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah, walk in light. Walk, hiduplah sebagai anak-anak terang, the son of light. Yang menarik kembali lagi Paulus tidak mengatakan begini, perhatikan ayat 8. Memang dahulu kamu mengerjakan kegelapan, tapi sekarang kamu mengerjakan terang. Tidak. Paulus tidak mengatakan kamu mengerjakan terang. Paulus tidak mengatakan kamu membawa terang. Tidak. Paulus tidak mengatakan bahwa kamu melakukan perbuatan-perbuatan terang, walaupun nantinya iya. Tapi yang menarik di dalam ayat ke-8, dia mengatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang. You are light. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5, kan? Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, you are the salt of the Lord and you are the light. Menurut saya ada beda. Mengerjakan perbuatan terang dan mengatakan kamu adalah terang. Ketika Yesus mengatakan you are light dan sekarang Paulus mengatakan you are light, maka itu bicara apa? Menurut saya bicara identitas. Kembali lagi identitas. Kita adalah terang.
Kita bukan hanya sekedar mengerjakan terang, tapi kita adalah terang. Dan karena kita adalah terang, maka baiklah kita hidup sebagai anak-anak terang. Ini yang seringkali saya sudah sampaikan berulang kali, bahkan waktu saya di Tarakan saya juga sudah pernah mengatakan ini, bahwa kita ini dikatakan orang berdosa bukan karena kita melakukan perbuatan dosa, tetapi justru karena kita ini adalah orang berdosa, we are sinners, maka kita ini melakukan perbuatan dosa. Kuncinya adalah identitas, itu selalu mendahului perbuatan. Siapa engkau akan menentukan apa yang engkau lakukan. Kalau engkau sinners, kalau engkau orang berdosa, maka perbuatan yang keluar pasti perbuatan dosa. Makanya Paulus mengatakan, dulu you are darkness, kamu kegelapan, maka yang keluar juga adalah kegelapan. Kalau identitas itu menentukan perbuatan, maka kalau Tuhan ingin mengubah perbuatan kita, maka dia harus mengubah identitas kita. Itulah intisari sit with Christ, duduk bersama dengan Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu perhatikan di ayat 8. Kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita disebut orang berdosa bukan karena melakukan perbuatan dosa, tapi justru karena kita orang berdosa, maka kita melakukan perbuatan dosa, maka sebaliknya juga benar. Kita disebut orang kudus bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan kudus, tapi justru karena kita adalah orang kudus, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kudus. Pertanyaannya pada malam hari ini, kalau saya tanya, Anda orang kudus atau Anda orang berdosa? Kalau saya suruh angkat tangan nih di Zoom ini yang kelihatan, siapa yang ngaku orang berdosa atau orang kudus? Saya percaya kebanyakan orang kan mengatakan, oh I'm sinners, saya orang berdosa Pak. Saya katakan, oh pantas ya, karena kita ini selalu percaya bahwa kita adalah orang berdosa, maka ketika kita melakukan perbuatan dosa ya dianggap ya oke, that's normal gitu. Tapi kalau identitasnya diubah bahwa you are light, kamu adalah anak-anak terang, kamu adalah orang-orang kudus. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, maka perbuatan-perbuatan itu pasti dengan sendirinya kita akan keluar perbuatan kudus. Saya masih ingat ketika ada dalam histori satu ya seperti Cinderella ya peristiwa dulu pernikahan Lady Di, Lady Diana dan Pangeran Charles. Kita masih ingat itu yang mungkin yang umurnya sudah yang senior gitu ya. Lady Di bukan orang ningrat ya. Tapi ketika dia sudah menjadi istri Pangeran Charles yang menjadi bukannya warga, menjadi family, menjadi keluarga kerajaan, maka semua perbuatan yang ada di luar itu juga berubah. Apa yang dulu biasanya dia bisa lakukan, sekarang nggak bisa lagi dia lakukan. Kenapa? Karena ada perubahan identitas. Dulu dia Diana, tapi sekarang dia adalah Lady Diana. Ya, dulu dia adalah Diana, orang yang biasa, tapi sekarang dia menjadi istri Pangeran Charles. Menurut saya sama. Kalau kita sadar tentang who we are, siapa kita, menurut saya itu akan mempengaruhi besar-besaran apa yang terjadi. Oleh karena itu Paulus mengatakan, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa yang dimaksud dengan terang? Paulus menjelaskan ayatnya yang ke-9. Terang berbicara tentang 3 hal, yaitu apa? Paulus sendiri menjelaskan kan terang hanya berbuahkan kebaikan, goodness. Terang hanya akan berbuahkan keadilan, justice, righteousness dalam terjemahan lain, dan kebenaran. Kebenaran dimaksud di sini adalah truth, the real one, the reality. Jadi bicara hidup di dalam terang, berarti hidup di dalam 3 aspek ini. Hidup di dalam terang adalah hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam terang adalah hidup di dalam keadilan. Keadilan atau kebenaran ini berbicara tentang realita yang diaplikasikan di dalam hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam in the reality, di dalam realita, dan the truth, ya, di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan ini. Saya akan mulai dari yang paling akhir, reality. Apa itu real? Real ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Hidup di dalam terang adalah hidup di dalam sebuah fakta yang betul-betul terjadi. Ya, kalau bicara truth di sini dalam Efesus 5 bicara apa? Yang tadi di Efesus pasal yang pertama yang Paulus katakan tentang identitas kita.
bahwa Allah telah menjadikan kita anaknya, Allah telah menebus kita, Roh Kudus sudah memproteksi kita, Yesus Kristus sudah menjadikan kita miliknya. Itu yang Bapak Ibu saya sudah pelajari bersama. That's the truth. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terang ada hidup di dalam truth, bukan di dalam tipuan. Ya, karena lawan daripada reality adalah tipuan buat saya. Hari ini ada banyak orang yang merasa bahwa oh ini benar, ya. Saya ini memang orang berdosa. Saya ini memang ya begini, nasib saya ini dari dulu ya sudah begini, Pak. Ini takdir saya. Ini nasib saya. Banyak orang mengatakan it's truth. No, no, no. That's not truth. Itu bukan kebenaran. Yang benar adalah Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan, Anda adalah orang yang ditebus oleh Allah, ada orang yang sudah diproteksi oleh Kudus. That's the truth. Dan dari the reality ini, keluarlah righteousness. Righteousness adalah truth yang diaplikasikan, yang berbicara relasi dengan orang lain. Nah, kemarin tadi saya sudah katakan kan, ketika kita ngerti kebenaran, kita bukan hanya memandang diri kita berbeda, tapi kita juga memandang orang lain juga beda. Kalau kita memandang orang lain itu, oh dia juga anak-anak kekasih Tuhan, oh dia juga milik Yesus, oh dia itu juga orang yang diproteksi Roh Kudus. Maka cara kita memperlakukan orang lain itu juga pasti akan berbeda. Dan yang ketiga adalah ketika kita ada dalam relasi-relasi ini, tentu saja yang kita hasilkan jelas semata-mata adalah goodness, benefits to the others. Keuntungan-keuntungan yang kita berikan kepada orang lain. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jadi darkness itu unfruitful, darkness itu tidak menghasilkan yang baik, darkness itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sebaiknya telanjangilah perbuatan itu. Nah, saya ingin mengupas ini. Apa yang dimaksud dengan mentelanjangi perbuatan-perbuatan gelap? Ayat 13. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Bagaimana cara kita menelanjangi perbuatan kegelapan? Apakah dengan mengekspos, membongkar dosa orang? Apakah itu yang dimaksud dengan menelanjangi kegelapan? Menurut saya bukan. Karena yang menarik, karena ayat 14 ditutup dengan ini. Sebab karena itu dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus bercahaya atas kamu. Kristus yang adalah terang yang tinggal di dalam dirimu sekarang akan membuat hidupmu juga akan menjadi terang. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat, oh berarti yang dimaksud menelanjangi kegelapan itu bukan cara mengekspos, membongkar perbuatan orang lain, tapi tidak. Tapi lewat kehidupan kita yang berbeda, kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang dilakukan orang lain yang nggak benar itu adalah salah. Jadi maksud saya adalah lewat keteladanan kita hidup di dalam kebenaran, kita bisa membuat orang lain, meyakinkan orang lain bahwa kehidupan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah salah. Saya memberikan contoh, nanti kita akan masuk dalam bagian ini, tapi saya akan mencoba mengambil contoh. Misalnya kalau ada suami istri hidup di dalam light, di dalam kebenaran, menjadi keluarga Kristen yang harmonis, menjadi orang Kristen yang saling menghormati satu sama lain, yang sangat indah, beautiful, dan ketika kehidupan pasangan suami istri ini kemudian tampil, saya percaya pasangan-pasangan yang tidak hidup di dalam terang, ketika melihat pasangan Kristen yang hidup dalam terang, dia akan merasa begini, kenapa saya nggak bisa seperti dia? Kenapa saya tidak bisa memiliki kebahagiaan seperti dia? Kenapa kami tidak bisa seperti kalian? Menurut saya itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan menelanjangi kegelapan. Terang itu akan selalu menarik orang. Light is attract people. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, mereka akan ditarik, saudara, keluar dari kegelapan mereka. Tertarik kepada siapa? Kepada Kristus yang menjadi cahaya, yang menjadi terang di dalam kehidupan kita. Maksud saya adalah begini, kadang-kadang kita terlalu banyak judge orang, talk orang, nasihatkan orang, tegur orang, tapi orang nggak berubah. Kenapa? Karena kehidupan kita itu sendiri belum menjadi keteladanan dari apa yang kita katakan. Saat kita menghidupi kebenaran,
Saya percaya kita tetap harus mengatakan, tapi saya katakan, perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, orang lain akan bisa lihat sendiri. Dia kok bisa beda ya? Dia kok bisa begitu ya? Apa ya rahasianya? Gimana ya dia bisa seperti itu? Maka orang-orang ini dengan sendirinya akan mengalami, akan ditarik kepada terang itu sendiri dan mengalami perjumpaan dengan sang terang itu dan akan diubahkan oleh sang terang itu. Tanpa mungkin terlalu banyak kita to talk, ya, much talk ya. Ya saya kata ada orang mengatakan talk is cheap ya. Kadang-kadang berbicara itu jadi murah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita terlalu banyak berbicara tanpa menghidupi kebenaran itu sendiri. Itu jadi poin saya dalam walk in light. Dan selain ini ada walk in the wisdom. Ayat 15, Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Akan berhenti sampai di situ. Sampai di, saya nggak lanjutkan ayat 22, itu nanti. Yang menarik adalah ayat 15 dikatakan itu, karena itu. Ketika Paulus mengatakan karena itu, berarti ada continuity, ada kesinambungan antara ayat 15 dan ayat ke-14. Ayat 14 kita sudah bicara walk in light. Bahwa kita harus hidup di dalam terang. Ayat 15 Paulus mengatakan, karena kamu harus hidup di dalam terang, maka kamu harus hidup di dalam hikmat. Dengan kata lain, kita mendapatkan satu koneksi. Oh, kita ini hanya akan bisa hidup di dalam terang, kita hanya akan memiliki kualitas yang berbeda, kita akan menjadi satu keteladanan dalam hidup kita. Orang akan bisa melihat karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Kalau kita hidup atau berjalan di dalam hikmat. Ya, karena Paulus mengatakan perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik ya. Take attention carefully ya. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, wisdom, berhikmat, wise. Saya nggak punya banyak waktu untuk eksplor ini, tapi saya memberikan saja kesimpulan tentang wisdom. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk berjalan di dalam kehendak Allah, di dalam desain Allah, di dalam blueprint-nya Tuhan. Ya, kemampuan untuk mengenali blueprint Tuhan, desain Tuhan terhadap kehidupan, dan kemudian hidup di dalam blueprint itu, that's wisdom. Oleh karena itu, kenapa tadi dalam ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke 16, ayat yang ke-17, 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk bisa memahami what the God will. Apa itu kehendak Tuhan? Apa blueprint Tuhan? Apa desain Tuhan terhadap kehidupan? Dan kalau kita bisa mengenali desain kehidupan itu, dan kemudian kita hidup di dalam desain kehidupan itu, maka di situ kita berjalan di dalam hikmat. Dan salah satu yang menarik, saya pernah mendapatkan koneksi ini, bahwa karakteristik orang yang berjalan dalam hikmat adalah kemampuannya dia untuk bisa menghargai waktu. Nah, karena itu, menurut saya bukan kebetulan dan bukan sesuatu yang asing ya, karena di dalam ayatnya yang ke-16, Paulus langsung mengatakan ini, pergunakanlah waktu yang ada. Tanda orang yang berhikmat, dia bisa mempergunakan waktu yang ada. Apa waktu ini? Orang Yunani memiliki ada beberapa kata tentang waktu, ya, tapi dua yang terkenal adalah kronos, dari kata kronos keluar kata kronologi. Kronos adalah waktu yang mengalir, timeline yang mengalir. Jadi kalau tadi kita mulai jam 7, sekarang hampir jam 8, that's kronos, ya. Ini 2020, nanti 2021, itu kronos, ya. Tetapi ada kata kedua yang dipakai oleh Yunani, yaitu kata kairos. Kata kairos artinya adalah waktu-waktu khusus. Bahasa Indonesia memiliki kosakata ini, yaitu kesempatan. Kesempatan, peluang, kesempatan, opportunity adalah waktu yang khusus.
Itu kairos. Nah, yang dipergunakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-16 itu bukan kronos. Paulus tidak mengatakan pergunakanlah kronosmu, time-mu dari jam 7 sampai enggak. Tapi dia akan pergunakanlah kairos. Pergunakanlah kesempatan-kesempatan, opportunity, peluang-peluang yang Tuhan letakkan dalam hidupmu. Pergunakanlah itu baik-baik. Dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang sangat menarik kalau kita membandingkan ini dengan Kolose, karena saya pernah mengatakan bahwa Efesus dan Kolose adalah the twin letters, ada surat kembar. Maka dalam bagian Kolose, Paulus mengatakan dalam Kolose 4, coba mungkin kita bisa periksa sebentar di situ, Kolose 4 ayat yang kelima, Kolose 4 ayat kelima, surat Kolose pasal 4 ayat kelima. Nah, perhatikan ini, Bapak Ibu. Menarik. Kolose 4 ayat kelima, Paulus mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Yang dimaksud orang-orang luar adalah non-believers, bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kairos yang ada, pergunakanlah kesempatan yang ada. Jadi, kalau kita kembalikan ke Efesus tadi, berarti sama. Yang dimaksud Paulus ada pergunakan kesempatan yang ada adalah engkau harus mengenali kesempatan-kesempatan yang Tuhan bawa dalam hidupmu. Saat engkau bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, engkau harus melihat kesempatan-kesempatan itu untuk bersaksi, untuk menyatakan kasih Kristus, untuk menyatakan terang Kristus kepada mereka yang belum percaya. Seringkali kita ketemu orang, ya kita masih biasa ya, talk, bicara. Kadang-kadang kita nggak memiliki satu kepekaan gitu Bapak Ibu saudara. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita berbicara dengan orang, terutama dengan non-believers, orang-orang yang tidak percaya. Apakah kita bisa melihat ada itu sebagai kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menyatakan kasih, kita bisa menyatakan terang kebenaran itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Hiduplah dalam hikmat. Pergunakan waktu yang ada, pergunalah kesempatan yang ada. Ya. Saya lanjutkan. Ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Tadi di ayat 14 dikatakan, ada perkataan ini, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya. Kenapa Kristus sebagai cahaya, Kristus sebagai kasih, Kristus sebagai kehidupan, ini seringkali tidak bisa keluar, tidak bisa terpancar keluar. Ayat 14 mengatakan karena kita tidur dan kita mati. Saya merenungkan ini apa ya persamaan antara tidur dengan mati. Orang tidur dan orang mati. Kenapa Paulus menggunakan kata tidur dan mati? Oh, kemudian saya mendapatkan satu insight. Bahwa orang tidur dan mati, dua-duanya tidak sadar dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Betul, Bapak Ibu? Nggak sadar. Orang tidur kadang-kadang ya nggak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Orang mati, apalagi. Nah, yang menarik ayatnya yang ke-18, Paulus mengatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk itu juga nggak sadar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi rupanya ini yang menjadi problem di antara kita. Kenapa kita nggak bisa hidup dalam kasih, nggak bisa memancarkan kasih, nggak bisa memancarkan terang itu? Karena seringkali kita itu tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita nggak peka dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan Paulus mengatakan kunci untuk kita bisa bangun, bisa hidup, bisa terjaga, bisa waspada adalah penuh dengan Roh Kudus. Filled with the Spirit. Dan menurut saya ini kunci key ya, bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan ini menjadi imitasinya Allah, bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Kuncinya adalah filled with the Spirit. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata dipenuhi artinya adalah dikuasai, dikendalikan sepenuhnya. Ya. Jadi ketika Alkitab mengatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, maksudnya dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu saudara, kalau sedikit ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit kata hendaklah kamu penuh dengan Roh.
itu memberi beberapa, sebentar kita masuk ke Pentekostal, ya. Besok saya akan juga ada Zoom dengan Pentekostal, Bapak Ibu sudah boleh join bersama-sama. Yang menarik, yang pertama, ketika Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, ini adalah perintah, kata kerja perintah. Jadi maksudnya kepenuhan roh itu bukan opsional, bukan ya dipenuhi boleh, nggak dipenuhi boleh, bukan. Paulus mengatakan, Indonesia kita sopan ya, hendaklah kamu ya, tapi maksudnya kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Itu yang dimaksud oleh Paulus. That's imperative. Kepenuhan. Jadi pertama, kepenuhan Roh Kudus itu adalah harus, wajib. Ya, it's not optional. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh, kata yang digunakan adalah continuous, yang artinya adalah terus-menerus. Hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang menarik tadi kita sudah belajar bahwa kata walk di dalam Efesus 5 juga terus-menerus. Kan dipenuhi Roh Kudus itu juga terus-menerus. Berarti kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang terus-menerus terkoneksi, dipenuhi, dipimpin, di-guidance oleh Roh Kudus. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Sehingga kemudian ayat yang ke-19 dikatakan, berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada perbedaan pendapat, saudara, tentang Efesus ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21. Ada yang mengatakan ini adalah sarana untuk dipenuhi Roh Kudus, ada yang mengatakan ini buah dari kepenuhan Roh Kudus. Saya mengatakan saya mengambil dua-duanya, tapi yang pertama saya mengatakan bahwa start moment pertamanya jelas ada dipenuhi Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh, maka hidupnya akan mengalir 3 hal ini, yaitu apa? Hidup yang dipenuhi dengan Roh, yang pertama, maka orang tersebut akan mampu, saudara, memberikan pujian kepada Allah. Hidupnya akan dipenuhi dengan pujian. Kalau kita membandingkan dengan Kolose, bahkan menasihati satu sama lain dengan firman Allah dalam pujian satu sama lain. Jadi hidup yang penuh Roh Kudus adalah hidup yang dipenuhi dengan pujian kepada Allah. Yang kedua, hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Dipenuhi dengan ucapan syukur. Paulus mengatakan adalah ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Paulus tidak mengatakan mengucap syukur buat segala sesuatu, tidak. Tapi mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Ya, maksud saya begini ya, ada banyak orang ada yang salah ya. Saya pernah ditanya sama ada orang nggak Kristen, saya tanya, karena dia ngerti sedikit tentang Alkitab, dia tanya sama saya, itu Alkitab gimana sih kok itu orang Kristen, misalnya kalau kita ada mungkin menerima masalah gitu ya, ada musibah gitu, orang Kristen kok disuruh bersyukur buat masalah itu gimana? Masa kita misalnya kecelakaan jret, kemudian terima kasih untuk kecelakaan ini, ya itu kan ini crazy, itu gila. Saya mengatakan no. Yang dimaksudkan yang dikatakan Alkitab bukan bersyukur buat segala sesuatu, tapi bersyukur di dalam segala sesuatu. Kalau kita mengalami masalah, kita nggak bersyukur buat masalah itu, tapi di dalam masalah itu kita bisa tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Allah memiliki rencana dan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian lihat tadi bahwa hidup yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama dipenuhi dengan pujian, yang kedua sanggup mengucap syukur, yang ketiga mampu menghormati Kristus dan saling menundukkan diri satu sama lain. Kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, makin seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, makin dia cinta kepada Yesus. Makin dia dipenuhi Roh Kudus, makin dia menghormati Kristus, dan makin dia menghormati Kristus, maka pun dia sanggup menghormati satu sama lain, submit to each other, saling menundukkan diri satu sama lain, saling memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan itu adalah kunci, kalau Bapak Ibu saudara terus melanjutkan Efesus ini, saya akan singgung sebentar, masuk ke Efesus 6. Efesus 6. Ini yang saya katakan kenapa saya memberikan subtema Alkitab Efesus adalah experience heaven on earth, karena Efesus 1 bicara tentang sangat surgawi, Allah memberikan segala berkat rohani di dalam surga in heaven, tapi Efesus 6 ayat yang pertama betul-betul on the earth. Ada 3 dimensi kehidupan yang disinggung oleh Paulus di situ, yaitu saya dengan cepat mengatakan ada 3. Yang pertama adalah
Di Efesus 5 ayatnya yang yang sering dikutip tadi ya, Efesus 5 ayatnya yang ke 22 sampai dengan ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke-33 ya. 22 33 adalah apa? Hubungan suami istri. Ya, ya. Jadi kepenuhan Kristus, kasih Kristus, hikmat Kristus, terang Kristus itu harus terlihat di mana? Di rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dalam relasi-relasi kita, suami dan istri. Nah, kemudian Efesus 6 dikatakan apa? Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu bahagia, panjang umur. Ayat keempat, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang kedua, relasi antara orang tua dan anak. Ya, jadi kepenuhan Kristus itu harus tampil, saudara, di mana? Dalam relasi, dalam mendidik anak, dalam relasi orang tua, parent and children, orang tua dan anak. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, pergunakanlah demikian, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Yang ketiga adalah hubungan antara apa? Antara tuan dengan hamba, hubungan kerja, hubungan yang ada di marketplace. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tadi kelihatannya sangat spiritual ya. Kita ini seringkali akhirnya jadi kenapa ya? Jadi aneh ya, karena kadang-kadang kita membuat sebuah perbedaan antara yang rohani dan yang sekuler gitu ya. Kita kadang-kadang ngomongnya kalau masalah kerja itu ya sudah jangan ngomong yang rohani gitu. Kalau sudah masalah kadang-kadang pernikahan jangan ngomong yang rohani, mendidik anak ya jangan jangan ngomong yang rohani gitu ya. Kalau kepenuhan Roh Kudus itu ya bicaranya tentang berkarunia, bernubuat, berbahasa roh, lihat malaikat begitu. Tapi kalau mendidik anak ya itu kuncinya kita harus tanya sama ahli-ahli, sama pendidik. Saya tidak mengatakan bahwa belajar kepada pendidik-pendidik itu salah, tidak. Tapi Efesus 5 itu menurut saya memberi sebuah hubungan yang sangat indah, bahwa kepenuhan Roh Kristus itu ternyata adalah kunci, the key terhadap semua hubungan-hubungan itu. Hubungan antara suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan antara majikan dan hamba. Sedikit saya memberikan ilustrasi tentang ini. Misalnya yang sering disinggung adalah masalah Efesus 5 tentang keluarga ya. Biasanya kalau Pak Pendeta, pastor bicara tentang kalau pemberkatan itu bicara tentang selalu ayat ini ya. Kita kan langsung melompat Bapak Ibu saudara, betul ya. Kadang-kadang kita langsung melompat khotbah ke ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu, gitu ya. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Kita langsung melompat ke ayat ini. Dan ternyata it's not work. Ya. Nggak bekerja. Betul. It's not work, nggak bekerja. Banyak suami-suami nggak bisa mengasihi istri, banyak istri nggak bisa tunduk pada suami. Sebab kenapa? Karena buat saya kita terlalu cepat melompat ke ayat itu. Ayat ini merupakan sebuah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Dipenuhi Roh Kudus, menghormati Kristus, saling menundukkan satu sama lain. Dengan kata lain apa? Efesus 5, relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, relasi majikan dan hamba hanya akan bisa terjadi ketika orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan menghormati Kristus. Hanya ketika mereka spirit-filled dan mereka Christ-centered, dipenuhi Roh Kudus dan berpusat pada Kristus, maka mereka akan bisa menghidupi kehidupan yang seperti tadi Paulus katakan. Dan kehidupan suami istri yang saling menghormati, kehidupan orang tua dan anak yang saling menghormati satu sama lain, kehidupan majikan dan hamba yang satu sama lain menghormati satu sama lain, that's heaven on earth. Itulah surga di atas muka bumi. Saya kira itu saja untuk malam hari ini. God bless you. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, dan saya serahkan kembali kepada Pastor Perry.
Ya, terima kasih Pastor Gunawan karena sudah memberikan kita beberapa tips di sini. Kita sudah dapat melihat ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu pertama kita harus sadar kita ini adalah terang, ya. Nah, ketika kita sadar diri kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang berasal daripada terang itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ini juga sangat cukup mengajar kita pada malam hari ini bahwa kita harus, ya, itu pertama harus mengasihi Kristus, bahkan kita juga harus menghormatinya. Nah, ketika kita menghormati, itu otomatis yang lain itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita, betul, Kak Gunawan? Seperti itu ya? Betul, ya. betul sekali. Nah, masa ini saya harap mungkin ada antara teman-teman yang punya soalan, ya, mungkin yang tiba-tiba terlintas yang ingin ditanyakan. Ini adalah kesempatan buat Anda untuk bertanya, dan waktu dan tempat saya buka ruang untuk Anda bertanya. Ada yang mau bertanya, Anda bisa, kalau tidak bisa secara langsung, Anda bisa ketik message-nya di sana, di chat. Ya, ada perkataan chat di sana, Anda boleh chat. Nanti kita akan baca, Pak Pastor Gunawan juga akan lihat di sana, secara langsung, di dalam grup. Kalau ada, Anda bisa unmute, langsung bertanya. Silakan. Ada yang punya pertanyaan? Anda bisa unmute ya, kalau mau bertanya, Anda bisa unmute. Kalau belum ada, mungkin menjawab pertanyaan yang kemarin, ada yang masuk, Pastor Perry? Pertanyaan kemarin. Dari Son ya, kalau nggak salah. Ya, Bro Son, pertanyaan kemarin itu. Kejap ya. Saya lihat kembali message yang dihantarkan. Mana sudah? Ada? Kalau tidak ada, saya ada. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan kemarin yang dikirim atau diantar dari Pastor Perry dari Son ya, yang masuk ke saya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Shalom. Soalan saya, kita umat Kristen dituntut untuk hidup mengamalkan kesatuan, kemajemukan, dan kedewasaan. Persoalan saya adalah, mengapa kita umat Kristen ada banyak dominasi gereja, denominasi maksudnya ya. Sedangkan apa yang saya coba pahami dalam pelajaran kita pada 21 Mei yang lalu adalah Paulus menekan pengikut Kristus untuk hidup di dalam kesatuan. Pakai ada translate-nya bahasa Inggris. Perlu diterjemahkan bahasa Inggris? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya bahasa Inggrisnya? Nggak perlu. Ya memang itu yang jadi masalah hari-hari ini ya. Kenapa? Denominasi itu kenapa banyak yang terjadi? Denominasi terjadi yaitu sejarah gereja ya. Sejarah gereja yang sangat panjang karena gereja itu dari kisah para rasul kan tidak langsung jadi sekarang ya. Mereka gereja pernah masuk di dalam zaman kegelapan yang disebut sebagai Dark of Ages. Ada banyak penyimpangan yang terjadi. Kemudian Tuhan membangkitkan, ada banyak movement kebenaran-kebenaran yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran itu sedikit demi sedikit. Nah, yang terjadi karena denominasi itu terjadi karena mereka mereka tinggal di dalam pewahyuan yang Tuhan bukakan lewat hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Contoh misalnya, saya nggak apa-apa ya sebut aja ya, misalnya ini ketika reformasi pertama Tuhan memakai Martin Luther, dia kemudian mengajar tentang justification by faith, tentang iman ya, tentang di situ. Maka kemudian setelah Luther, bahkan ketika Luther hidup, maka ada banyak orang yang menerima kebenaran itu dari Luther. Dan menganggap, wah ini satu kebenaran. Nah, itu tidak salah, tapi yang jadi salah adalah kemudian apa? Saya percaya karena Roh Kudus adalah roh yang terus bergerak. Pembukaan kebenaran itu adalah sesuatu yang terus terjadi. Yang terjadi, yang salah, denominasi terjadi adalah kenapa? Karena mereka encamp di situ, mereka stay di situ, mereka nggak ikut bergerak seperti tiang awan dan tiang api kan terus bergerak. Mereka nggak ikut bergerak dengan tiang awan dan tiang api, mereka stay in there, mereka tinggal di situ. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok lain yang kemudian mendapatkan satu buat saya pewahyuan kebenaran yang lebih sebenarnya daripada kelompok mereka nggak bisa terima. Satu contoh, saya tak percaya ini kalau didengar orang pasti jadi kontroversi, tapi that's history menurut saya.
Luther misalnya masih menggunakan baptisan percik misalnya. Dan bahkan dia menghubungkan antara kewarganegaraan dengan baptisan. Jadi keanggotaan gereja dengan negara itu pada waktu itu jadi satu. Bahwa Anda nggak akan bisa jadi warga negara Jerman kalau Anda nggak dibaptis di gereja Jerman. Ada satu kelompok yang lain yang sebenarnya juga masuk dalam reformasi yang namanya Anabaptis. Gerakan Anabaptis mendapat sebuah kebenaran bahwa baptisan bukan karena itu. Baptisan adalah semata-mata karena respon orang tersebut tentang karya keselamatan pada Kristus. Sehingga kemudian mereka menggunakan baptisan selam, mereka menggunakan cara reason yang berbeda untuk dibaptis. Nah, ketika kelompok Luther melihat kelompok Anabaptis melakukan hal yang difference dengan mereka, apa yang terjadi? Mereka kemudian bukan hanya membenci, tapi justru menganiaya. Dulu, kaum Lutheran dianiaya oleh Katolik. Ini sejarah ya, bukan yang sekarang ya. Lutheran dianiaya oleh Katolik, tapi berikutnya, ketika Anabaptis muncul, kaum Lutheran yang menganiaya Katolik. Nah, ini terjadi terus. Denominasi menurut saya adalah terjadi, perpecahan hari ini terjadi karena kita tidak bisa melihat gambar utuh, kita tidak bisa melihat hatinya Tuhan. Makanya kemarin saya tekankan bahwa kesatuan dalam Efesus pasal 4 adalah spiritual union. Itu kesatuan rohani, itu bukan kesatuan doktrin. Karena kalau bicara kesatuan doktrin akan sulit sekali, ya, karena masing-masing akan punya persepsi sendiri-sendiri, tafsiran sendiri-sendiri yang saya percaya juga sampai kapanpun nggak akan bisa ketemu. Kenapa? Karena kadang-kadang teologi adalah usaha untuk menjelaskan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak ada dalam Alkitab. Ya. Teologi adalah usaha manusia untuk menjelaskan hal-hal yang fakta yang ada dalam Alkitab, tetapi mereka tidak bisa melihat koneksi antara A dan B itu bagaimana. Nah, cara menyambungkan dot A dan dot B dalam Alkitab, that's theology. Oleh karena itu, teologi itu bisa macam-macam. Cara pandang orang bisa macam-macam hari-hari ini. Dan kita tidak bisa mendasarkan unity kesatuan kita berdasarkan kesatuan kesamaan doktrin. Sebab kalau nunggu itu sampai kapanpun kita nggak akan pernah satu, percayalah. Tapi spiritual unity itu bisa. Kenapa? Karena spiritual unity itu sudah dikerjakan. Satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, satu imam, satu Allah. Di atas semuanya itu ada satu tubuh. Ya kan? Makanya pertanyaannya kan begini, apakah roh saya yang saya terima sama dengan roh Anda? Oh sama, Roh Kudus. Apakah saya dibaptis dengan nama yang sama? Apakah saya memiliki iman dalam nama yang sama? Apakah Allah yang saya kenal adalah lewat jalan yang sama? Pusatnya adalah Kristus ya. The way-nya adalah Kristus. Apakah kita adalah tubuh yang sama? Nah, kalau kita sama, kita kan difference, kita kan beda. Cara kita celebration, cara kita mungkin berteologi, dalam beberapa hal akan difference, akan berbeda. But that's okay. Ya, that's okay. Sepanjang kita bisa memahami. Buat saya, keberbedaan itu indah. Dari keberbedaan itu kita bisa saling belajar satu sama lain. Weakness and strength. Ya. Nah, itu jawaban saya, Pastor Perry. Ya, jadi denominasi, disunit. Kenapa kesatuan hari-hari ini tidak bisa terjadi? Ya karena kita melihat atau mendasarkan kesatuan itu dengan cara yang salah, ya. Dan kita terlalu nggak bisa melihat hati Tuhan yang lebih besar daripada cara pandang kita yang terlalu sempit, ya, terlalu kecil. That's problem. Ya. Oke, Bro Son cukup jelas, Brother Son. Harap jelas. Ya, kepada teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan dengan topik pembelajaran kita pada malam hari ini. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih kurang jelas. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang sama ada dari Malaysia atau Indonesia yang mau bertanya, silakan. Sangat jelas atau sangat belas ya? Sangat jelas atau sangat belas? Belas itu dalam bahasa Jawa yang tidak ada sama sekali, nothing. Belasan gitu ya? Belas itu sama berarti selewat ya. Nggak ada satupun yang paham. Ya sangat jelas. Kalau saya, mungkin teman-teman semua sudah ada nota yang ditulis, ya.
jelas ya, Fungsinya Gagasino jelas, ya. jelas. Nyong Ambon satu itu baru gabung. Oh, Nyong Ambon. Nyong Ambon ya kemarin dia. Oke. Ada teman-teman yang lain. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ada 4 itu. Mm-mm. Pastor mungkin antara lainnya punya hati sebagai seorang pemimpin yang lebih, lalu mewujudkan denominasi yang lain. Tambahan. Gimana itu, Ini Per? Tolong pertanyaan diterjemahkan. tambahan. Saya Tolong enggak diterjemahkan. terlalu paham. Maksudnya apa? Ini pertanyaannya seperti ini, kemungkinan ada antara yang lain itu pemimpin-pemimpin ya, sebagai seorang pemimpin ya, cara hati mereka antara lain punya hati sebagai seorang pemimpin yang lebih, mungkin mereka itu lebih baik dari yang lain, mereka rasanya seperti itu ya. Kalau saya tidak salah, Bro Edward ya, lalu mewujudkan denominasi yang lain gitu. Ya, ini kan menurut pandangan mereka merasa mereka punya pandangan, maka mereka buat lagi denominasi yang lain gitu kan. Ini pertanyaan tambahan. Apakah seperti itu? Ya. Jadi hari-hari ini kan kita diwarnai dengan begini ya, history itu. Begitu kita dapetin satu kebenaran gitu, satu yang lama nggak bisa nerima yang baru. Yang kedua, yang baru merasa lebih benar dari yang lama. Ini yang menyebabkan kenapa perpecahan gereja itu sangat banyak hari-hari ini. Karena yang lama nggak bisa terima yang baru merasa lebih baik daripada yang lama. Menurut saya kita harus belajar, generasi-generasi ke depan harus belajar untuk bisa menghargai perbedaan dan menghargai pewahyuan, menghargai bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang lain. Misal, kalau ada seseorang di antara kita yang tiba-tiba mendapatkan satu pencerahan yang baru atau whatever itu, dan mungkin dia merasa harus dipanggil dengan metode yang baru, misalnya cara bergereja yang baru atau penginjilan yang baru. Alangkah indahnya kalau yang lama nggak bisa ngikuti yang baru. Yang lama ngomong begini, oke, kami nggak bisa ikut traveling with you, tapi kami akan berdoa buat engkau, kami akan support engkau, kami akan utus engkau bisa pimpin gereja yang baru, organisasi yang baru, it's okay gitu. Kamu mungkin bukan lagi tidak tinggal bersama-sama dengan kita, tapi kita bisa tetap saling friend satu sama lain. Bukankah itu indah? Nah, yang mendapatkan metode baru jangan juga merasa sombong. Wah, saya dapat yang baru itu apa, yang lama itu apa itu, seperti kuburan. Kayak kita harus buang kalimat-kalimat itu. Ya. Menurut saya ini adalah masa-masa, era-era yang baru buat setiap kita untuk belajar the language of unity, bahasa kesatuan, bahasa sorga, misalnya bahasa roh dalam tanda kutip ya, the language of love. Ya, kita harus belajar. Berbeda bukan berarti kemudian kita nggak bisa berjalan bersama-sama gitu loh. Itu ya mungkin saya bisa komentari kepada pertanyaan Pastor Edward ya. Bro Edward. Ya. Bro Edward, sorry. Next pastor gitu. Ya, mungkin buatan tadi ya. Ini ada lagi pertanyaan daripada Sis Leni Wen. Ya. Kalau kita adalah orang kudus, ketika seumpama kita difitnah orang lalu marah, berarti kita masih berdosa. Saya sudah jelaskan kemarin, itu pertanyaan Lili ya. Marah tidak berarti berdosa, tapi marah bisa membuat kita berdosa. Dengarkan rekaman saya yang minggu kemarin, saya sudah jawab itu. Yes. Dan pertanyaan daripada Pak Iwan. Pak Iwan kata dalam Efesus 5:10, menguji itu maksudnya seperti apa? Dalam konteks walk in light, bisa tolong dijelasin? Ya, ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu ya. Betul ya. Efesus 5:10. Ujilah itu dokimatso dalam bahasa Yunani, artinya adalah to discerning, untuk membedakan. Ya, to discerning what is God's will, apa yang terbaik dalam situasi kita, apa God's will, apa kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Gini. Mungkin saya berikan kata-kata gini. Alkitab ini kan bukan book of the rule.
Yang kadang-kadang ketika ada situasi-situasi khusus, nggak ada ayatnya yang khusus loh yang bicara, betul nggak? Betul ya? Kita pernah kan ada dalam sebuah masalah yang kadang-kadang ini kehendak Allah gimana ya? Nggak ada ayatnya yang jelas gitu. Maksudnya harus bagaimana gitu kan nggak ada yang jelas gitu. Misalnya apakah kita harus konfrontasi atau kita harus menarik diri atau kita harus whatever. Itu kan masing-masing situasi itu kan membutuhkan keputusan-keputusan yang kadang-kadang berbeda. Nah, di sini kita harus bisa discerning, kita harus bisa membedakan apa kehendak Allah buat saya. Tindakan apa yang Allah ingin saya lakukan ketika saya ada dalam situasi seperti itu. Discerning-nya berdasarkan kepada 3 hal itu, bahwa light akan berbicara hanya kepada goodness, akan hanya membawa kepada kebaikan, akan hanya membawa kepada keadilan, dan hanya akan membawa kepada kebenaran. Berdasarkan pengertian itu, pemahaman itu, kemudian kita memutuskan, oh saya harus melakukan ini. Itu discerning God's will, membedakan kehendak Allah. Itu Pastor Ferry. Oke. Harap jelas ya Pak Iwan. Kalau begitu seperti yang tadi dibilang ada koneksi dengan ayat 17. Nggak bisa lihat kan pertanyaan itu? Ayat 17. Ya, betul. Karena itu kan satu rangkaian. Walk in light, walk in wisdom. Bahkan light dan wisdom tadi kita sudah melihat ada koneksi yang sangat dekat. Karena Paulus mengatakan sebelum dia berkata hiduplah dalam hikmat, dia mengatakan hiduplah dalam terang. Ya, karena kamu harus hidup dalam terang, karena itu hiduplah dalam hikmat. Nah, jadi gitu. Makanya saya menyarankan untuk Bapak Ibu saudara boleh membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, tapi membacanya secara utuh. Seluruh. Ya, secara seluruh gitu. Supaya kita bisa dapetin arti yang sebenarnya gitu. Makanya kenapa saya ngajak Bapak Ibu saudara ini kan journey ya, walking through the Ephesians gitu, melihat dari F1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti besok the last ya, Pastor, untuk kitab Efesus. Ya, untuk Efesus. Kita bicara tentang stand in Christ, spiritual warfare. Itu ada pertanyaan lagi? Tidak, itu CC dia bilang. Oh ya, CC. CC, buyong kesi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup dalam doa. Ya. Untuk tutup di dalam doa, boleh saya minta Pak Anton. Pak Anton, boleh tutup kita di dalam doa, Pak Anton? Silakan Pak Anton. Kasih unmute dulu ya sebentar Pak Anton. Ya. Oke, silakan Pak Anton. Oke, shalom. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih pada Pak Pendeta Gunawan, bahkan Pastor Ferry, bahkan semua rekan yang ada. Jadi kita bersyukur malam ini kita belajar sesuatu yang luar biasa bagi kita. Jadi ambillah itu sebagai satu tunjuk dalam hidup kita agar kita tuh jalan di jalurnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pewahyuan yang semuanya daripada Engkau melalui hamba-Mu yang Kau pakai pada malam ini. Kami bersyukur kami dapat belajar sesuatu yang dapat kami manfaatkan dalam hidup ini, berjalan di dalam dunia yang fana ini. Tuntun kami Tuhan, pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan setiap kami. Karena Engkau Allah yang memenangkan kami dan kami hidup lebih daripada pemenang. Dan kami mengerti hidup ini bahwasanya Engkau tinggal di dalam kami dan kami berjalan di jalur-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan buat malam ini, diberkati setiap kami, diberkati hamba-Mu Pak Pendeta, pakai dia masa-masa akan datang ini bersama istri, keluarga, bahkan gereja-Mu Tuhan untuk menjadi alat terang. Dan kami itu Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami, jadikanlah kami berkat-Mu. Kami siap menjadi alat. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup.
Allah yang kami muliakan, Allah yang kekal di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat malam ini. Haleluya, mari kita yang percaya katakan, amin.